gitu ya. Allah bisa bikin badan saya sehat. Ini batu akik saya ini bisa. Nah, ini namanya menyekutukan Allah. Gitu. Di hari-hari tertentu kita berikan persembahan kepada Allah. Misalnya hewan kurban 10 Dzulhijjah. Nanti di bulan Muharram misalnya Suro, kita berikan persembahan ke pantai selatan misalnya. Baca Yasin juga, baca Al-Baqarah juga, baca Al-Fatihah juga. Ini namanya menyekutukan. Persembahan itu hanya boleh kepada Allah saja dengan aturan Nabi, syariat Nabi SAW. Tanpa syariat Nabi nggak boleh, walaupun dipersembahkan kepada Allah. Tapi tidak pakai syariat Nabi. Apa misalnya kurban? Kurban apa? Kurban sesuatu yang mahal. Apa? Burung perkutut harga 100 juta. Nah kan mahal, lebih mahal dari sapi, lebih mahal dari kambing. Dikurbankan untuk Allah saja. Ya tentu tidak diterima. Ya. At-tanbihu ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi. Perhatian terhadap wasiat Nabi saat beliau wafat, menjelang wafat. Ya, ada wasiat. Apa wasiatnya? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Tentu ini kesimpulan dari Ibnu Mas'ud. Ya. Bukan Nabi manggil para sahabat, aku berikan wasiat kepada kalian. Surat Al-An'am ayat 151. Enggak. Ini kesimpulan Ibnu Mas'ud. Tentu Ibnu Mas'ud lebih tahu dari kita semua. Apa gelarnya? Turjumanul Qur'an. Kalau bahasa kita apa ya? Penterjemah Al-Qur'an. Artinya yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud. Tidak ada satupun ayat kecuali aku tahu di mana ayat itu turun. Kepada siapa ayat itu turun? Maksudnya atas peristiwa apa dan siapa? Ya, tentang apa, maksudnya apa? Jika aku tahu ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran dari aku, pasti akan aku datang. Ya. Maka betul, ya tentu Ibnu Mas'ud di bawahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Ibnu Mas'ud kan bukan Al-Khulafaur Rasyidin yang 4. 10 orang yang dijamin masuk surga, masuk nggak Ibnu Mas'ud? Masuk? Tidak masuk. Ya, Ibnu Mas'ud tidak masuk. Tentu lebih mulia yang 10 ini dari Ibnu Mas'ud. Nah, maka Ibnu Mas'ud ya mendatangi tentu. Ada beberapa ayat yang Abu Bakar lebih tahu dari Ibnu Mas'ud. Ada beberapa ayat yang Umar bin Khattab lebih tahu dari Ibnu Mas'ud. Ada beberapa ayat yang Utsman lebih tahu dari Ibnu Mas'ud. Maka didatangi, ditanya. Nah, pada akhirnya berkumpullah ilmu itu di Ibnu Mas'ud. Nah, setelah itu para ulama menjuluki beliau sebagai turjuman. Nah, di sini Ibnu Mas'ud menyimpulkan, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, lihat surat Al-An'am tadi. Kesimpulan dari Ibnu Mas'ud. Adapun wasiat khusus tidak ada. Waktu itu pernah kita bahas peristiwa hari apa? Hari Kamis. Masih ingat ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi 4 hari atau 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi wafat hari Senin. Ini hari Kamisnya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin.
Ya, 4 atau 5 hari sebelum Nabi wafat. Beliau mengumpulkan para sahabat. Ya, dengan mengatakan, carilah alat tulis. Aku ingin berwasiat. Tulislah, aku akan memberi wasiat. Para sahabat nyari alat tulis apa enggak? Hah? Begitu Nabi cari alat tulis, ya, tulislah, aku akan berwasiat. Aku akan memberi wasiat. Itu sakit keras beliau ya. Dan beliau tahu bahwa ajal sudah dekat. Para sahabat juga faham. Karena ayat terakhir sudah turun. Ayat terakhir sudah turun. Nggak akan ada ayat turun lagi. Udah pada tahu lah. Maka Nabi menyuruh para sahabat, tulis, aku akan memberikan wasiat. Para sahabat, ada yang nyari supaya ditulis, ada yang bilang, jangan. Jangan. Salah satunya Umar. Umar mengatakan jangan. Ya. Di hadapan kita sudah ada Al-Quran. Kita semua sudah paham Al-Quran dan Sunnah. Sudah cukup. Gitu. Rasul sedang, kata Umar nih, Rasul sedang sakit parah, demam tinggi. Antum tahu para nabi, para rasul itu kalau demam, kalau sakit apa? 2 kali. 2 kali. Seandainya rasa sakit itu 1 sampai 10 misalnya ya. Kalau sakit terberat itu 4. Kalau 5 udah nggak kuat mati. Para nabi, para rasul 8. 2 kali lipat sakitnya. Kalau seandainya sakit itu ada levelnya ya. Yang ada levelnya mungkin demam ya. Zaman Nabi mungkin belum ada. Sekarang kan sudah ada, diukur. Oh 30 derajat, oh 35 derajat, oh 40 derajat. Misalnya ya. Seandainya demam tertinggi itu 40 derajat, 41 udah nggak kuat, mati. Nabi berapa? 80 derajat. Maka pernah Nabi sakit keras, dan Ibnu Mas'ud, Fatimah melihat nggak tega. Begitu dilihat saja, begitu luar biasa demamnya itu, panasnya dan seterusnya. Ya. Nah kata Umar, beliau demam tinggi. Ya. Dan beliau bukan malaikat, masih manusia. Artinya sifat manusia ada pada diri beliau. Ya kadang marah, kadang kesal. Nah, termasuk ketika demam. Ya kita semua tahulah, orang kalau demam tinggi kan ucapannya kadang ngelantur gitu ya. Sementara di hadapan kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah, maka nggak usah. Sebagian mengatakan ini kan perintah Nabi harus kita jalankan. Sebagian jangan. Agak sedikit ribut. Mendengar ribut-ribut itu, Nabi dengar dan Nabi mengatakan tidak pantas kalian ribut-ribut di hadapan Nabi, keluarlah. Maka keluar, sudah selesai. Selesai ya. Kejadian ini gak ada yang bahas para sahabat. Ya udahlah begitu saja. Karena insya Allah seandainya wasiat itu jadi ditulis, apa hasilnya? Seandainya. Karena sudah pada tahu apa maksud Nabi. Seandainya wasiat hari Kamis itu jadi ditulis, apa hasilnya? Hasilnya Abu Bakar. Hasilnya Abu Bakar jadi khalifah pertama. Udah jadi. Ini para sahabat sepakat. Artinya, ya nggak masalah, nggak ditulis nggak masalah. Orang maksud Nabi akan memberikan wasiat, kalau aku meninggal nanti, yang akan memimpin kaum muslimin perang ini itu adalah Abu Bakar. Semua orang tahu. Ya, yang paling mulia setelah Abu Bakar yaitu Umar, merasa merasa kecil di hadapan Abu Bakar itu. Padahal manusia termulia. Nomor 2 yaitu Umar. Jadi nomor 1 dengan nomor 2 bukan beda 1 level, 2 level, jauh. Saking mulianya Abu Bakar. Artinya nggak ada masalah. Serat
tahun kemudian, ya baru apa istilah kita, digoreng. Istilah kita digoreng. Ya, siapa yang goreng? Syiah Rafidhah. Oh, Syiah senang sekali dengan hadis. Kan ada di Bukhari, di Muslim juga ada kan. Syiah senang sekali dengan hadis itu. Dibahas kemana-mana. Anda tahu apa maksud Nabi akan memberikan wasiat itu? Semua tahu bahwa itu wasiat buat Ali. Umar tahu, maka Umar menolak, ngarang, betul-betul ngarang. Ya gimana buat Ali? Ali sendiri marah. Siapa yang melebihkan aku di atas Abu Bakar dan Umar, akan aku hukum dia. Itu ucapan Ali sendiri. Ya. Maka kalau antum mendengar kisah riwayat kejadian hari Kamis lalu dibumbui, jangan percaya. Ya. Sebelum antum mendapatkan subhat tentang peristiwa hari Kamis, ya saya kasih tahu dulu, jangan percaya. Ini pentingnya peringatan ya, pentingnya tahdzir ya. Jadi nanti kalau ada subhat, antum nggak kena. Ya. Karena Syiah luar biasa dan banyak yang kena, begitu. Emang ada hadisnya Bukhari lagi, ya kan? Nah itu lihainya Syiah dalam menipu kaum muslimin. Dan tentang wasiat ini, Ali pernah ditanya. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman sudah pada meninggal. Ketika terjadi subhat begini, begitu, subhat dari Rafidhah ya, katanya ada wasiat khusus dari Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, maka beberapa tabi'in mendatangi Ali bin Abi Thalib dan bertanya, adakah wasiat khusus dari Nabi kepada engkau? Supaya engkau jadi khalifah pertama misalnya. Dijawab oleh Ali, tidak ada. Tidak ada. Kecuali ini. Nah, ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan salah satu dari sedikit sahabat yang bisa menulis. Rata-rata sahabat kan tidak bisa menulis. Termasuk Nabi SAW tidak bisa baca tulis. Abu Hurairah tidak bisa tulis. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Amr bin As, ini termasuk yang bisa menulis. Nah, ada tulisan yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, dan tulisan itu tentu dari Nabi. Nih, baca sendiri. Ini yang aku tulis dari Nabi. Ya. Apa isinya? La yuqtalu muslimun bikafirin. Ada beberapa, salah satunya. Bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh gara-gara dia membunuh seorang kafir. Maka ketika seorang muslim membunuh orang kafir, membunuh orang Buddha misalnya, orang Hindu misalnya, adakah kisos? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana orang Hindu membunuh seorang muslim? Adakah kisos? Ada. Atau muslim membunuh sesama muslim? Ada kisos. Tapi muslim membunuh orang kafir tidak ada kisos. Berdosakah si muslim membunuh orang kafir? Dosa besar. Orang menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku, kata Nabi. Berarti dosa besar. Tapi enggak ada kisos. Dosa tapi tidak ada kisos. Ya, seperti ayah membunuh anaknya. Dosa besar sekali. Ada kisos? Tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Ini tipu daya Rafidhah justru dimentahkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Padahal Ali bin Abi Thalib kan tokohnya, bukan tokohnya lagi, Tuhannya. Ali bin Abi Thalib itu disembah oleh orang-orang Rafidhah. Dan pernah mengatakan, anta huwa. Engkau adalah dia, engkau adalah dia. Maksudnya dia itu Tuhan. Inilah kesesatan, kebejatan orang-orang Rafidhah. Satu lagi. As-salisata asyrata, 13.
ma'rifatu haqqillahi alaina wa dhalika bi an na'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Hak terbesar Allah adalah kita sembah Dia satu-satunya, kita tidak sekutukan Dia dengan apapun. Jadi jangan sampai ada entah malaikat, entah nabi, entah orang saleh, entah benda yang disejajarkan dengan Allah. Yang bisa melakukan sesuatu bersama Allah. Allah bisa menurunkan hujan. Ini keris saya ini bisa juga nih. Nah, ini keris ini kalau saya minta turun hujan bisa. Allah bisa juga. Ah, ini dia. Gitu ya. Allah bisa bikin badan saya sehat. Ini batu akik saya ini bisa. Ah, ini namanya menyekutukan Allah. Gitu. Di hari-hari tertentu kita berikan persembahan kepada Allah. Misalnya hewan kurban 10 Dzulhijjah. Nanti di bulan Muharram misalnya Suro, kita berikan persembahan ke pantai selatan misalnya. Baca Yasin juga. Baca Al-Baqarah juga. Baca Al-Fatihah juga. Ini namanya menyekutukan. Persembahan itu hanya boleh kepada Allah saja dengan aturan Nabi, syariat Nabi SAW. Tanpa syariat Nabi nggak boleh, walaupun dipersembahkan kepada Allah. Tapi tidak pakai syariat Nabi. Apa misalnya kurban? Kurban apa? Kurban sesuatu yang mahal. Apa? Burung perkutut harga 100 juta. Nah kan mahal, ini lebih mahal dari sapi, lebih mahal dari kambing, dikorbankan untuk Allah saja. Ya tentu tidak diterima. Ya, walaupun ratusan juta. Karena sudah dibatasi oleh Nabi SAW. Kambing dengan berbagai macam jenisnya, sapi dengan berbagai macam jenisnya termasuk kerbau, kemudian unta dengan berbagai macam jenisnya. Cuman 3 itu. Hewan ternak. Wallahu. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.